Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena saat ini kita boleh berada di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau
tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi ku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kami menikmati lawatan-Mu lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sampai saat ini kami mengalami kemurahan dari Engkau Tuhan. Dan saat ini kami siap memuji Engkau. Beri kami hati yang bersukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Apa kabar hari ini? I'm so blessed. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Mari tunjukkan ekspresimu. Kau bersukacita di dalam Tuhan kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis
menepati janji-janjinya. Nyatalah janjimu Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah kepastian hidupku. Kau Allah kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Dari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahmu. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak hindari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak hindari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu datang tepat pada waktu. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sekali lagi kita mengucapkan Selalu Tuhan menjawab doa. terima kasih Yesus. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan cara
Kau sungguh sangat baik Tuhan. Sore hari ini sungguh kami merasakan hadirat Tuhan nyata di dalam kehadiran. Pada hari ini kami menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sore hari ini, menjamah setiap hati, memberikan kami pewahyuan yang baru, memberikan kami pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja sedemikian dahsyat dan hebat pada jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kita akan menerima berkat dari Tuhan sore hari ini, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk. Selamat sore, Shalom. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahmadi, saya datang dari Jakarta. Dan kebetulan memang beberapa hari ke depan saya ada pelayanan di kota Semarang. Lalu saya ingat saya sempat kontak dengan Pak Jeffrey. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, juga kepada jemaat di tempat ini untuk kesempatannya bisa memberikan ruang untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya dengan Pak Jeffrey ini, kami dulu sama-sama di Korea. Jadi kami kenal baik dan saya tahu ada rencana Tuhan yang hebat melalui Pak Jeffrey di tempat ini pastinya. Dan kita menjadi satu partner ya, sebagai hamba Tuhan, menjadi mitra yang akan saling mendukung di dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema kebenaran firman Tuhan, di mana waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada Tuhan lewat jemaat-Mu ini? Dan Tuhan kasih dua kata kunci ini, be girded and burning. Ya, mari kita buka dari Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 48 dalam satu perikop kita akan baca bersama-sama, tapi saya terlebih dahulu, baru Bapak Ibu dan saya dan seterusnya. LAI memberikan judul kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Silakan Bapak Ibu. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan.
Amin. Saudara, saya mau Bapak Ibu mengulang kembali ayat 35, tapi kata mu di situ kita ganti dengan ku. Ya, 1, 2, 3. Hendaklah pinggangku tetap berikat dan pelitaku tetap menyala. Hafal? Bisa hafal? 1, 2, 3. Hendaklah dan luar biasa ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini, di mana tema kita adalah alert, yaitu berjaga-jaga. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris King James memang dikatakan let your loins be girded about and then your lights burning. Yang artinya tadi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Beberapa terjemahan juga katakan gini, get dressed for service and keep your lamps burning. Ya, artinya berpakaianlah seperti orang yang bekerja, ya. Dan tetaplah membuat lampu kita menyala. Oke, slide yang berikutnya. Mohon maaf ini apakah bisa? Oke. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang paling menjengkelkan kita itu apa? Kira-kira menunggu, ya. Ada banyak orang jengkel menunggu, ini anaknya pulang sekolah kok nggak pulang-pulang. Udah jam 3 nggak pulang-pulang. Jengkel dia, betul? Lalu ada lagi yang menunggu antrian di rumah sakit. Udah badan demam, sakit kepala, ya. Tapi harus ngantri lama. Jengkel nggak Bapak Ibu? Jengkel karena nggak tahan, ya. Ada lagi yang menjengkelkan juga sih, yaitu menunggu jodoh. Coba tanya tetangga, kamu lagi nunggu apa? Ya, ada begitu banyak orang itu nggak suka yang namanya nunggu, maunya cepet. Sampai kalau mau cepet ya, TV di rumah yang tadinya 21 inch, maunya yang lebih gede lagi supaya nonton bolanya enak. Tapi mereka nggak mau nunggu nabung, kelamaan nabung. Akhirnya apa? Mereka pakai kartu kredit supaya bisa cepet karena males nunggu. Termasuk anak-anak remaja zaman sekarang. Bapak Ibu tahu pasti beritanya, ada begitu pasangan anak-anak remaja yang minta dispensasi dini menikah di KUA. Karena apa? Hamil di luar nikah. Karena mereka gak mau nunggu. Mereka gak sabar untuk menanti sampai usia katakanlah 20 tahun ke atas. Ya. Nah, bahkan juga sekarang ini banyak restoran-restoran yang instan ya, fast food seperti itu juga sebenarnya untuk memuaskan masyarakat yang memang gak mau nunggu lama karena udah kelaparan. Ya. Nah, Saudara, ada begitu banyak orang kalau dalam proses menunggu dia menggunakan HP ya supaya tidak terlalu boring. Tapi kita nggak tahu apa yang dibuka, betul? Informasi yang baik bisa, tapi informasi yang tidak baik juga bisa, ya. Nah, tindakan yang salah dalam proses menunggu itu akan menyebabkan akibat yang fatal. Ya, slide berikutnya. Kita lihat di sini. Manusia itu dibuat sibuk banget dengan urusan macam-macam. Betul ya? Pasti Bapak Ibu hari Senin sampai Sabtu juga nggak nganggur dong, ya kan? Pasti ada begitu banyak urusan-urusan yang harus kita kerjakan. Tapi sebenarnya kita ini lupa. Kita ini hidup sebenarnya nih kita lagi proses menunggu. Ya. Menunggu apa? Menunggu Tuhan kita datang. Baik pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua, ataupun juga kita menunggu kedatangan Tuhan atas akhir dari hidup kita masing-masing yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu kenapa firman Tuhan hari ini menegaskan kita untuk alert, waspada, jaga-jaga, ya. Nah, jaga-jaga itu di sini artinya kalau dalam terjemahan bebas berjaga-jaga ini artinya enggak cuman tuh kita tahu tentang kehidupan kekal. Jadi itu enggak cuma sekedar knowledge Bapak Ibu. Aku udah tahu, yang penting aku percaya Tuhan Yesus, lalu aku masuk surga. Udah, aku nggak usah lah sibuk-sibuk nunggu. Tetapi di sini dikatakan kalau alert itu adalah kesungguhan kita, ya, untuk memperbaiki perilaku kita, untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini masuk di dalam proses transformasi dari pembaharuan pikiran kita.
Sehingga kita tahu persis dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, yang berikutnya saudara. Nah, perumpamaan ini, bisa slide berikutnya. Nah, perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus ini adalah tentang seorang hamba atau seorang budak. Ya, di dalam bahasa asli, kalau budaknya itu laki-laki namanya Evet. Tapi kalau budak perempuan namanya Sikha. Ya, atau dalam bahasa Yunani Doulos. Nah, apa itu budak? Budak ini adalah seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Ya, dipunyai oleh orang lain. Dia nggak berhak apa-apa atas hidupnya. Ya. Budak juga bisa disebut bahwa orang ini adalah orang yang tunduk pada raja. Orang yang tunduk pada malaikat dan Allah itu juga disebut budak atau doulos. Ya. Nah, budak ini dari mana diambilnya? Diambilnya dari para tawanan perang, dari orang-orang miskin, dari orang-orang yang punya hutang, yang kriminalitas, dan juga orang-orang asing. Jadi pada saat itu Yesus memberikan perumpamaan itu karena budak itu menjadi satu tenaga kerja yang memang sudah umum dan lumrah. Bahkan dalam perjanjian lama ya, ketika seseorang itu punya budak yang banyak, itu tandanya orang ini kaya, orang ini berhasil. Ya, orang ini terpandang. Ingat Abraham pada waktu itu dia dikasih budak yang banyak sekali oleh Raja Firaun. Karena Raja Firaun menginginkan siapa? Sarah. Yang dibilang, Sarah ini saudaraku. Abraham berbohong ya waktu itu ya. Lalu Firaun memberikan banyak sekali budak kepada Abraham. Karena Firaun kaya raya, tentunya budaknya banyak. Demikian juga buat Yakub. Yakub juga kaya raya, diberkati Tuhan dengan budak-budaknya yang banyak sekali. Siapa di perjanjian lama yang juga pernah jadi budak? Yusuf. Ya, Yusuf pun mengalami budak, menjadi budak. Dia dipercaya untuk mengurus segala harta tuannya. Nah, Bapak Ibu, yang lebih ajaib adalah Bapa di surga menyebut Yesus juga hamba. Ya, kalau kita lihat di Matius 12 ayat 18 saya akan bacakan. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bayangan coba Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, Bapa menyebutnya hamba. Ya. Lalu pertanyaannya siapa kita? Kita ini orang berdosa. Hamba semacam apa yang bisa disebut kepada kita? Selain kita disebut sebagai budak yang berdosa. Budak dosa, hamba dosa. Budak yang udah ancuran gak ada nilainya Bapak Ibu. Kalau budak-budak yang pada zaman dulu mungkin masih ada nilainya walaupun beberapa shikal atau beberapa mina. Tapi kita ini orang yang berdosa itu di hadapan Tuhan itu nothing. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu. Zaman dulu ya, budak itu pakaiannya atau pembantu atau hamba, pakaiannya tidak kayak kita. Budak ini pakaiannya seperti ini, dia dengan beberapa lapis kain yang panjang sehingga pada saat jam kerja itu kainnya harus diangkat ke atas lalu diikat sehingga dia bisa bebas bergerak ya. Demikian juga perintah untuk mengikat pinggang itu juga ada pada wanita di dalam pengkhotbah. Slide berikutnya ada gambarnya. Nah, di dalam Amsal 31 ayat 17 dikatakan juga ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ya, jadi nggak cuma pria yang harus mengikat pinggang, tapi kita yang wanita juga harus mengikat pinggang. Di dalam konteks ini, Amsal mengatakan ini adalah pujian untuk istri yang cakap. Ya, sekarang bapak-bapak yang punya istri pasti bisa menilai ya, istri saya ini cakep atau cakap? Ada bedanya? Kalau cakep itu biasanya tuh casingnya Bapak Ibu. Cantik, beautiful. Tapi kalau cakap itu adalah satu kemampuan, keberanian untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan bisa memantaskan diri. Jadi orang cakep belum tentu cakap.
Tapi orang cakap, hatinya cakep. Ya, apalagi kalau itu di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang ada di sini mau cakep atau cakap? Oh, mau dua-duanya. Yang jawab dua-duanya ini pinter. Ya, mau dua-duanya. Oke, yang berikutnya. Puji Tuhan. Ya. Nah, apa itu pinggang berikat dan pelita menyala? Pinggang berikat dan pelita menyala itu artinya kita tuh harus senantiasa dalam kondisi siap, berjaga-jaga dalam 5 hal ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah siap karena Tuhan akan datang. Tuhan kita akan datang. Yang kedua kita harus siap menderita. Ya, ketiga siap untuk setia dan waspada. Yang keempat siap menerangi kegelapan dan yang terakhir memberi makan. Mari dengan sabar kita akan melihat penjelasan satu demi satu, ya. Yang pertama, slide berikutnya, berjaga-jaga dengan kedatangan tuannya. Ayat paralel ini ada di dalam Markus 13 ayat 35, ya. Mengatakan begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ya. Nah, yang pertama nih saudara, ketika kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kita, firman Tuhan katakan di banyak ayat, kita tidak boleh tidur. Katakan tidak boleh tidur. Ya. Sebab kenapa Bapak Ibu? Ketika kita tidur, tubuh manusia itu mengalami 2 proses, ya. Satu, rapid eye movement, kedua non rapid eye movement. Rapid eye movement itu ditandai dengan proses mengantuk. Kemudian bola mata itu mulai berputar, kita nggak sadar, mulai agak sedikit kriip-kriip gitu ya. Mulai ngantuk, ya. Dan akhirnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu non rapid eye movement, di mana pada tahap ini ya orang itu bisa loh tiba-tiba meninggal saking pulesnya dan lupa untuk bernafas. Itu banyak kasus seperti itu. Tapi justru pada saat orang lagi tidur pules, itu tubuh manusia itu pasif, gak bergerak. Maksudnya bukan gak bergerak gimana, gak sadar, ya. Dan malas, ya. Nggak mau lakukan apa-apa, pokoknya tidak aware terhadap kondisi sesuatu. Suara ngoroknya pun yang dengar siapa? Istrinya atau suaminya. Dia sendiri dengar nggak? Nggak dengar. Oleh sebab itu kenapa firman Tuhan katakan jangan tidur. Kalau kamu tidur artinya kamu nggak sadar kalau kamu sedang berbuat dosa. Kalau tidur artinya kita nggak ada rasa empati, nggak ada rasa awareness dengan keadaan kita. Kalau tidur artinya kita males ngapa-ngapain, nggak mau bekerja, pokoknya maunya rebahan. Ya, oleh sebab itu ingat cerita waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menegur siapa? Petrus. Murid-muridnya malah tidur. Ya, dan Tuhan katakan apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam aja? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi katakan kepada kanan kirinya, ya, ngantuk aja nggak boleh apalagi tidur. Ya, ngantuk aja nggak boleh Bapak Ibu ya. Kalau tidur bisa jatuh dalam pencobaan. Yang berikutnya adalah di mana ketika kita berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan kita, kita harus hidup kudus. Semua pasti udah tahu hidup kudus itu apa, saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Hidup kudus itu intinya kita menjauhkan diri dari dosa. Tetapi sebenarnya ketika Bapak Ibu dengan sadar menjauhkan diri dari dosa, itu motivasinya apa? Karena takut masuk neraka. Apakah demikian? 1 Yohanes 3 ayat 2-3 itu menyadarkan kita akan hal ini. Kita hidup kudus
itu bukan karena kita takut dosa. 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan gini, sekarang kita ini adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Masalahnya adalah kita ini gak mau jadi seperti Tuhan Yesus. Kita maunya menjadi diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang orang gini, enakan juga jadi diri gue sendiri apa adanya. Itu pernyataan dunia. Kalau pernyataan anak Tuhan gak boleh, jadilah diri sendiri. Oh no, gak ada begitu saudara. Jadilah seperti Kristus. Ya, jadi kita tidak melakukan dosa, hidup kudus karena kita anak-anak Allah. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita mau menjadi seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu yang punya anak-anak di sini pasti melihat ya perkembangan perilaku mereka. Kalau orang tua itu cenderung marah-marah sama anak, cenderung ngata-ngatain anak, ngebully anak, tanda kutip ya, tanpa kita sadari. Itu seorang anak akan tumbuh seperti siapa? Ayah dan ibunya. Dia akan tumbuh dengan juga lebih mudah ngamuk, lebih mudah nangis, lebih mudah marah, bahkan juga maki-maki temannya. Kenapa? Karena yang dia lihat di dalam kehidupan dia sekitarnya yang paling dekat adalah dia ngelihat papa mamanya yang seperti itu. Tapi coba kalau papa mamanya hidupnya berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, anak ini pasti akan berbeda. Dia pasti juga akan menyembah Tuhan, serius, sukanya nyanyi gitu loh ya. Nah Bapak Ibu, demikian juga kita. Kalau kita tuh sering bergaul dengan Tuhan, maka otomatis tuh lama-lama ya dengan bantuan Roh Kudus, kita pasti akan seperti Yesus, baik tutur kata kita maupun perilaku kita. Nah, ketika kita berjaga-jaga, tidak mengenakan pakaian kekudusan, maka fatal akibatnya. Yang berikutnya. Yang kedua, ketika kita siap-siap dengan kedatangan Tuhan, maka kita harus sangkal diri. Kita harus pikul salib, ya. Rasul Paulus bahkan mengatakan, penderitaan ringan yang aku alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan aku terima. Bayangkan saudara, Paulus itu mengalami penyiksaan. Paulus itu mengalami didera, dicambuk, bahkan dipenjara. Mengalami hal yang sangat-sangat sulit. Tetapi mengapa dia masih bisa berkata, penderitaanku ini ringan. Kenapa? Karena dia tahu kemuliaan yang akan dia terima nantinya. Nah Bapak Ibu, penderitaan Bapak Ibu saat ini seberapa berat? Jangan khawatir, jangan takut. Sebab kemuliaan Tuhan yang nanti kita terima itu akan lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Penderitaan ini juga menyangkut hal-hal di mana kita ini menyalipkan kedagingan kita. Sakit nggak Bapak Ibu menyalipkan kedagingan? Sakit. Ketika kita harus marah tapi respon kita diam, itu rasanya tuh di dalam gimana Bapak Ibu? Gitu ya. Rasanya pengen bales dendam. Ketika kita ditampar pipi kiri, maunya apa saudara? Balik gantian pipi kanan yang kita tampar. Betul? Ya, ketika kita dicaci maki, difitnah, maunya gimana? Kita balas mengutuk, kita balas ngomong fitnah juga. Ya. Nah, apakah ini namanya kita siap dengan kedatangan Tuhan? Tidak. Ya, siap dengan kedatangan Tuhan itu artinya juga kita tidak malu mengakui siapa identitas kita. Siapa kita sebenarnya. Jadi jangan pernah malu. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh mau menerima kesakitan daging kita ini yang disalibkan untuk berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Yang berikutnya saudara, kita harus setia dan waspada.
Arti dari setia dan waspada Bapak Ibu pasti sudah tahu. Artinya bahwa kita tidak mengabdi kepada dua tuan, ya. Kita harus setia dalam perkara kecil. Kita harus waspada terhadap berhala-berhala yang ada. Kita harus waspada terhadap orang-orang jahat yang murtad. Ada begitu banyak orang-orang murtad yang melakukan ujaran kebencian di medsos, ya. Lalu kita terpancing jadi emosi. Ini Tuhan udah kasih warning duluan, waspada dengan orang-orang seperti itu, ya. Doakan, waspada, jangan sampai kita ikut terbawa hanyut oleh emosi, ya. Dan juga waspada terhadap ketamakan. Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita kejar uang sedemikian rupa, kita kejar karir sampai kita melupakan Tuhan dan kita merasa bahwa harta yang kita punya enggak cukup. Kita juga harus waspada dengan nabi-nabi palsu. Yang berikutnya. Yang keempat, saudara, ketika kita disebut siap-siap untuk kedatangan Tuhan, artinya apa? Pelita yang kita bawa itu tidak boleh padam, harus menyala, ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bagaimana pelita kita mau nyala kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Masih ingat kisah gadis bijaksana dan gadis yang bodoh? Gadis yang bijaksana nggak cuman membawa pelita, tetapi juga membawa minyak. Minyak adalah metamorfosa dari lambang dari Roh Kudus. Ya, jadi bagaimana mungkin saudara diminta menerangi orang lain, tetapi lampunya redup bahkan mati. Nah, firman Tuhan katakan gak mungkin orang buta nuntun orang buta tuh gak mungkin bisa kecemplung sama-sama dan akibatnya fatal. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu ya, pastikan Bapak Ibu itu tetap menyalakan lampu saudara, pelita saudara agar menjadi terang Kristus. Yang berikutnya, nah di dalam teks yang tadi kita baca itu ada dua perumpamaan. Yang pertama tentang hamba Tuhan, hamba atau budak yang harus siap-siap. Terus kemudian yang kedua adalah tentang manajer dari para hamba, yaitu orang yang diangkat untuk menjaga para hamba-hambanya yang lain, ya. Di Lukas 12 yang tadi kita baca ayat 41 dikatakan, Petrus tanya, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Dalam hal ini kita melihat si Petrus ini kepo banget. Dari awal dia itu udah ditegur sama Tuhan karena dia tidur waktu di Taman Getsemani. Lalu dia juga pernah menyangkali Tuhan. Betul, waktu Tuhan mau proses disalib, dia menyangkal. Tapi catatan di Alkitab juga menulis tentang dia ini selalu banyak tanya. Ya, bahkan mempertanyakan. Nah, pada saat itu Petrus tuh tanya, Tuhan, perumpamaan yang tadi itu buat kami, maksudnya buat murid-muridnya, itu buat aku atau buat orang-orang banyak ini sih? Lah, untungnya Tuhan tuh gak jawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gak begitu ya? Ya, yang ada Yesus itu menjawab gimana di dalam alegori yang kedua. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan pada waktunya? Next, ya. Nah, kita lihat ketika Markus 8 ayat 31. Ini adalah bukti di mana Petrus itu sangat-sangat ingin seolah-olah membela Yesus. Waktu Yesus bilang, nanti aku di Yerusalem, aku akan mendapatkan penyiksaan, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Aku akan dibenci oleh pemerintah. Dan Petrus dengan gagahnya berkata apa? Dia tarik tangan Yesus dan dia bilang apa? Bagaimana mungkin? Gak mungkinlah itu terjadi. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Enyahlah iblis, sebab
Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi seringkali kita ini dengar firman, dengar perumpamaan dari Tuhan, kita ini seringkali seperti Petrus. Merasa bahwa, oh firman ini nih cocoknya buat suami saya nih. Oh firmannya ini buat istri saya nih, sambil nyenggol-nyenggol ya. Tuh mah dengerin mah, tuh ya dengerin. Nah seperti itu. Tetapi Yesus itu dengan jawaban yang tadi dikatakan bahwa siapa sih pengurus rumah yang setia? Siapa sih manajer yang setia itu dan bijaksana? Itu adalah orang-orang yang mau memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain. Oke, next. Nah, di ayat 42 ini menerangkan kita bahwa apa? Gak cukup Bapak Ibu itu siap-siap kedatangan Tuhan. Gak cukup hidup kudus doang untuk diri sendiri. Gak cukup setia dan waspada. Gak cukup kita merasa puas karena kita sudah ke gereja, kita tidak malu mengakui identitas kita. Tapi ada satu hal lagi yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan. Yaitu apa? Memberi makan. Coba Bapak Ibu baca ayat yang ke-42 sama-sama. Ulangi ya. Lukas 12 ayat 42. 1, 2, 3. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Saudara, setelah dipelajari, makanan ini bahasa aslinya tuh sitometrion. Yang artinya nggak cuma sekedar memberi makan, tetapi memberi makan daging. Ya, sitometrion itu memberi makan daging. Nah, apakah Tuhan Yesus menyuruh kita memberi makan rendang, steak? Bukan itu saudara. Jawabannya ada di Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya saudara, kita semua ini harus memberi makan firman. Jadi memberi makan firman itu enggak cuma tugas pendeta. Bapak Ibu sebagai orang tua wajib memberi makan firman anaknya. Saudara-saudara yang masih sekolah, yang masih kuliah, wajib memberi firman kepada temannya. Lewat perilakumu, lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu. Ya. Pengurus-pengurus di tempat ini wajib memberi firman. Ya, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala wajib memberi firman. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan daging firman tersebut kalau kita nggak punya firman, saudara? Ya, jadi ini adalah 5 hal ini adalah hal yang sangat-sangat penting ketika kita mau menyambut kedatangan Tuhan kita. Yang berikutnya. Siapa tidak suka dengan yang namanya reward? Reward ini kayak semacam hadiah, tapi di sini dikatakan blessed, ya, makarios, yang artinya beruntunglah kamu kalau kamu menjadi hamba yang setia, hamba yang berjaga-jaga. Rewardnya apa? Di dalam konteks ini ada 2 rewardnya. Yang pertama, Lukas 12 di ayat yang ke-37. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Dia yang gantian saudara mengikat pinggangnya dan mendudukkan kita di meja dan melayani kita. Tidakkah itu ajaib? Tidakkah itu satu kehormatan? Dan firman Tuhan juga katakan manusia itu datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, kelak Tuhan Yesus sendiri di dalam kerajaannya, di dalam rumahnya, dia sendiri akan melayani kita. Satu kehormatan bukan? Kalau presiden tiba-tiba datang ke rumah Anda, presiden membawakan Anda makanan, Pak Jokowi menyediakan semua kebutuhan Anda. Kurang apa Pak? Gereja ini kurang apa Pak? Nanti saya support. Misalnya ya. Wah, pasti kita akan merasa, aduh satu kehormatan yang merasa, siapa kami Tuhan kami, siapa kami ini Pak?
kami nggak layak menerima semua ini. Demikian juga Tuhan kita. Dia Allah yang akan memberikan kita makanan terbaik. Gak cuma nanti di surga, tetapi di dunia ini. Dan yang kedua, kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi hamba yang siap sedia, maka segala sesuatu Tuhan percayakan pada kita. Kuasa itu ada di tangan kita sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita akan dipercaya mengurus hartanya, saudara. Ya, bukankah ini luar biasa? Yang berikutnya, tetapi jangan lupa, ya, ketika kita berbuat jahat kepada para budak, artinya kepada sesama kita, kita memukul mereka, kita makan minum, kita tetap tinggal di dalam hawa nafsu, di dalam keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kita mabuk-mabuk, kita pesta pora. Jangan heran bahwa akan ada punishment. Apa itu punishment? Hukuman. Hukumannya ini gak main-main, saudara. Dikatakan ya, di ayat 47, 45, 47 dikatakan apa? Kita ini akan dibunuh senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Bahkan mungkin setiap kita akan menerima banyak pukulan. Tapi ada juga yang sedikit pukulan. Sebab Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Artinya Tuhan itu tahapnya tegur dulu dia. Kalau kita berbuat dosa Tuhan menegur dulu. Sekali, 2 kali. Kalau di perusahaan mungkin dapat SP ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini anak bebal gak mau bertobat. Dihajar sama Tuhan. Ya, sebab Tuhan mengasihi anak ini. Nah, terakhir ada satu kisah di Alkitab yang sangat menarik, bernama Onesimus. Onesimus ini adalah seorang budak dari Filemon. Filemon ini adalah orang kaya, orang Kristen yang setia melayani pekerjaan Tuhan di Kolose. Dia punya budak namanya Onesimus. Onesimus ini tiba-tiba saja entah bagaimana karena terdesak atau kesal atau bagaimana dengan hidupnya. Dia mencuri. Dia ngambil barang-barangnya si Filemon. Dan dia kabur. Ya. Nah, Filemon sebagai tuannya marah gak, saudara? Marah, jengkel ya. Dan pada saat itu sebagai seorang tuan, dia boleh gak membunuh budaknya? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Memang pada saat itu hukumnya begitu. Ya, dia kesel. Tapi si Onesimus ini melarikan diri. Ketemulah dengan Paulus. Paulus mengabarkan Injil ke Yesus Kristus. Singkat cerita, Onesimus bertobat dan dia melayani Paulus di Roma pada saat Paulus sedang berada di penjara. Karena Paulus sedang ada di penjara, nggak mungkin dia memperhatikan Onesimus secara maksimal. Lalu dia tulis surat, yaitu surat Filemon, surat paling pendek di dalam perjanjian baru, suratnya Rasul Paulus kepada Filemon. Dia katakan, Filemon, ini Onesimus, tolonglah ampuni dia. Ini anakku Filemon, dia ini berguna bagiku. Dulu dia memang gak berguna, tapi ini anak berguna. Ini anak buah hatiku saat ini. Tolong ya, aku kembalikan kepadamu. Anggaplah dia sebagai saudara. Dan kalau Onesimus ini punya hutang, kata Paulus, nanti aku ganti, aku bayar. Ya, oleh sebab itu nama Onesimus ini artinya berguna. Nah, saudara tahu mengapa Paulus menulis surat ini tentang budaknya si Filemon? Karena di dalam surat inilah sebenarnya ada pesan Injil buat kita semua. Kita ini semua Onesimus yang sudah berbuat dosa kepada Tuhan kita. Yang sudah sepatutnya kita itu ditangkap, dibunuh. Tetapi karena kita ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu menjadi pembela kita. Dia bisa katakan, ini anakku Bapa, ampuni dia Bapa. Dia sudah bertobat. Oleh sebab itu Bapa, terimalah dia menjadi anakmu juga. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita, saudara.
Onesimus yang tidak berguna. Ketika bertemu Tuhan Yesus, dia menjadi berguna. Oleh sebab itu, hari ini saudara, Tuhan ingatkan kita. Kita ini adalah orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang harus siap menantikan kedatangan Tuhan. Jangan tidur, tetapi siap sedialah. Ikatlah dengan kencang itu pinggang. Ikat dan jangan pernah padam itu lampumu. Karena Tuhan akan mengaruniakan kita reward di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami menyadari Tuhan keberadaan kami semua. Kami ini adalah budak-budak yang tidak berguna Tuhan. Kami ini adalah budak-budak yang selayaknya kami mati, yang selayaknya kami betul-betul tidak mendapat bagian di dalam kerajaan-Mu. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena penebusan-Mu di atas kayu salib, kami yang adalah budak-budak yang hina ini diangkat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong dengan posisi kami. Ajarlah kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati hamba. Hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa memperhitungkan segala sesuatunya Tuhan. Sebab siapakah kami ini? Kami telah berhutang kehidupan kepadamu ya Tuhan. Kami telah berhutang kebaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima kami apa adanya. Oleh sebab itu pakailah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berguna bagi pekerjaan Allah. Biarlah melalui hidup kami, keluarga kami dimenangkan. Gereja kami ini menjadi semakin diberkati Tuhan. Dan masyarakat di sekitar kami boleh mengenal Injil Kristus oleh karena terang yang ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau jadi Onesimus katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi